Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Lingga di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 ini berisi tentang keberagaman manusia. Baiklah anak-anak, kita baca terlebih dahulu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pak Guru baca, anak-anak simak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat dan arti ini kita dapat ambil pelajaran itu Allah ciptakan manusia itu dari golongan laki-laki dan juga golongan perempuan. Dua jenis kelamin saja, antara laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Kemudian Allah itu ciptakan manusia dalam keadaan satu, bersuku-suku. Kemudian yang kedua yaitu berbangsa-bangsa. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Allah ciptakan itu semua dari laki-laki, dari perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Semua itu punya tujuan. Tujuannya yaitu agar saling kenal mengenal. Lita'arofu. Agar saling kenal mengenal. Itu tujuan Allah menciptakan manusia di dalam perbedaan-perbedaan tadi. Ya. Kemudian contoh ini perbedaan-perbedaan antara manusia ya. Di kalangan manusia ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada lagi orang yang fisiknya tinggi ya, tinggi. Ada yang fisiknya pendek. Ada juga orang yang jabatannya menjadi raja atau presiden. Nah, sedangkan kita menjadi seorang rakyat biasa. Ada lagi ya orang yang rupawan ya. Ada yang mengatakan cantik, ganteng, ada yang kurang ganteng, kurang cantik. Ada juga ya, ada yang fisiknya atau rambutnya itu lurus. Ada yang rambutnya keriting ya, dan yang terakhir ada yang orang itu berkulit putih atau kuning. Ada juga orang yang berkulit hitam. Itulah perbedaan-perbedaan di dalam diri manusia. Tetapi ya, perbedaan-perbedaan tadi itu di mata Allah itu dianggap sama. Keberagaman manusia itu sama. Yang membedakan apa? Nah, yang membedakan ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa itu? Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Orang yang selalu menjalankan perintah Allah ya, dan menjauhi larangan Allah. Itu orang yang bertakwa.
Wah, tidak dipandang kamu kaya, tidak dipandang kamu miskin, kamu ganteng, kamu cantik atau tidak, kamu berkulit putih atau berkulit hitam, itu tidak dipandang Allah. Kamu seorang presiden, menteri, apapun itu jabatannya, itu tidak dipandang Allah. Yang dipandang Allah hanya ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah. Nah, makanya kita sebagai manusia kita harus saling menghargai, ya, perbedaan-perbedaan tadi. Menghargai. Dengan teman lain harus saling menghargai. Berbeda fisiknya tadi, ada yang tinggi, mungkin ada yang gendut, ada yang besar, ada yang kecil. Itu harus saling menghargai. Perbedaan agama itu juga kita harus saling menghargai. Kemudian saling menghormati, yang muda menghormati yang lebih tua, yang tua menyayangi yang lebih muda. Baik kepada siapapun kita harus saling menghormati, berbeda agama pun kita harus saling menghormati, bertoleransi di dalam kehidupan, kecuali di dalam beribadah. Itu seperti ayat lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Tapi di dalam kehidupan kita harus saling menghormati, ya. Kemudian jangan suka saling mengejek. Ini kuncinya agar kita menjadi salah satu orang yang bertakwa. Jangan suka mengejek, jangan suka mengolok-olok, memanggil-manggil, ya, nama-nama atau gelar yang buruk. Yang suka ngejek temennya itu juga salah satu yang dilarang oleh Allah. Jangan suka mengolok-olok, ya. Karena apa, anak-anak? Semuanya yang kita lakukan di dunia ini itu selalu diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha teliti, sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam bertindak, berbuat, dipikir terlebih dahulu sebelum berbuat, karena Allah itu selalu mengawasi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.